Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana bikini dilarang di pantai? Tato harus tetap tersembunyi seperti rahasia, dan satu kata kasar saja bisa membuatmu masuk penjara? Selamat datang di Oman, sebuah negara dengan beberapa aturan paling tidak biasa yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Apakah kamu siap menemukan hal-hal yang tak terduga? Oman sedang menunggu untuk mengungkap rahasia-rahasia tersembunyinya. Mari kita mulai. Nomor 16. Larangan menggoda perempuan di Oman. Kamu boleh mengagumi kecantikan seorang perempuan dari kejauhan, tetapi menggoda atau berbentuk kontak fisik apapun dilarang keras. Menggoda di tempat umum bukan hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Hukum Oman sangat ketat dalam hal pelecehan atau bentuk ketidakhormatan apapun terhadap perempuan. Tindakan yang mungkin terlihat sepele di negara lain, seperti sentuhan ringan atau pujian yang berani, dapat dianggap sebagai pelecehan di Oman. Pelanggaran bisa berakibat denda besar, hukuman penjara, atau dalam kasus yang serius, deportasi. Menurut laporan tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri Oman, kasus pelecehan di tempat umum terhadap perempuan menyumbang kurang dari 1% dari seluruh pelanggaran hukum. Hal ini sebagian besar terjadi karena peraturan yang ketat dan kesadaran masyarakat yang kuat, yang menunjukkan betapa efektifnya langkah-langkah ini dalam melindungi perempuan dan menjaga nilai-nilai tradisional. Bagi wisatawan, memahami dan mematuhi norma sosial ini adalah hal yang sangat penting. Alih-alih menggoda secara terbuka, komunikasi yang sopan adalah yang diharapkan. Senyum lembut atau lirikan singkat mungkin dapat diterima tetapi bahkan kontak mata pun sebaiknya digunakan dengan hati-hati. Menatap terlalu lama bisa dengan mudah dianggap kasar atau tidak menghormati. Jika kamu ingin berfoto dengan perempuan atau penduduk lokal, sesuatu yang cukup umum di kalangan turis, selalu minta izin terlebih dahulu. Mengambil foto tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelecehan dan bisa menimbulkan konsekuensi serius. Ini jelas bukan jenis oleh-oleh yang ingin kamu bawa pulang. Orang Oman sangat bangga dengan budaya mereka yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap perempuan. Di rumah, perempuan adalah jantung keluarga, dan di ruang publik, mereka dilindungi oleh hukum sekaligus nilai-nilai masyarakat. Perempuan sering mengenakan pakaian tradisional seperti abaya dan kerudung, yang mencerminkan bukan hanya keyakinan Islam, tetapi juga martabat dan penghormatan. Jika di banyak negara kesetaraan gender sering terlihat dari interaksi yang lebih dekat antara laki-laki dan perempuan, Oman memiliki pendekatan yang berbeda. Rasa hormat ditunjukkan dengan menjaga batas pribadi yang jelas. Konsep ini mungkin butuh waktu untuk dipahami, tetapi ini mencerminkan kesopanan dan penghargaan yang mendalam terhadap martabat manusia. Jika kamu seorang laki-laki yang berkunjung ke Oman, jaga sikap tetap sopan dan penuh hormat saat berinteraksi dengan perempuan. Jangan terlihat memaksa atau terlalu ingin tahu, hormati ruang pribadi, dan tetaplah berbicara secara umum, hindari topik yang bersifat pribadi. Nomor 15. Larangan tato yang terlihat di banyak tempat di dunia. Tato dianggap sebagai bentuk ekspresi diri, karya seni, atau bahkan kisah hidup pribadi. Namun di Oman, tato dipandang sangat berbeda. Tato yang terlihat sering dikaitkan dengan sikap memberontak dan bisa dianggap tidak menghormati, bahkan dinilai vulgar. Untuk memahaminya, kamu perlu melihat tato melalui kacamata budaya dan agama Oman. Sebagai negara Islam, Oman sangat menghargai bentuk alami yang dibawa seseorang sejak lahir. Keyakinan yang umum adalah bahwa tubuh manusia sudah sempurna sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Dan menambahkan tanda permanen seperti tato dianggap sebagai perubahan yang tidak perlu. Pandangan ini bukan hanya religius tetapi juga sangat terkait dengan tradisi yang sudah mengakar lama. Secara historis di Timur Tengah, tato pernah dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau geng kriminal. Meski zaman modern telah berubah, asosiasi tersebut masih tertanam kuat dalam pola pikir banyak orang Oman. Dalam konteks ini, kecantikan sejati dipercaya terletak pada kesederhanaan dan kealamian, tanpa hiasan buatan. Karena itu, jika kamu memiliki tato, terutama yang besar atau mudah terlihat, sangat disarankan untuk menutupinya. Memakai lengan panjang atau jaket tipis membantumu menghormati kebiasaan lokal dan menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Tentu saja, iklim Oman yang panas membuat lengan panjang terasa tidak nyaman bagi banyak pelancong. Solusi yang praktis sekaligus sesuai budaya adalah syal pashmina lokal.
Sering dibuat dari katun atau wol yang lembut, pashmina adalah aksesori tradisional yang digunakan oleh penduduk setempat maupun pengunjung. Pashmina memungkinkan kamu menutup tato dengan rapi tanpa menarik perhatian, sekaligus menyatu dengan gaya lokal. Disampirkan santai di lengan atau bahu, pashmina berfungsi sebagai pakaian yang sopan dan aksesori yang stylish, membantu kamu tetap santun, nyaman, dan peka budaya pada saat yang sama. Nomor 14. Larangan alkohol. Jika kamu suka pesta meriah dengan anggur atau koktail, Oman mungkin bukan tempat yang ideal untukmu. Sebagai negara Islam, konsumsi alkohol dilarang keras. Namun Oman menawarkan alternatif budaya yang berbeda. Teh. Teh bukan hanya minuman paling populer, tetapi juga inti dari budaya sosial Oman. Teh memainkan peran penting dalam menyambut tamu dan dalam ritual sosial sehari-hari. Orang Oman bangga dengan cara mereka menyiapkan teh tradisional, yang mengikuti resep unik dengan rempah-rempah khas Timur Tengah. Bahan yang umum digunakan antara lain pala, cengkeh, dan terutama kapulaga bubuk, yang dikenal karena aromanya yang kuat dan efeknya yang menenangkan. Menurut statistik tahun 2022, orang Oman mengonsumsi rata-rata 1 juta cangkir teh per hari. Angka ini mungkin terdengar tinggi, tetapi cukup masuk akal karena teh disajikan di mana-mana, mulai dari kafe pinggir jalan hingga hotel mewah, bahkan dalam pertemuan resmi. Sekitar 90% orang Oman mengatakan mereka tidak bisa memulai hari tanpa secangkir teh. Di pasar tradisional seperti Mutra Souk, kios-kios teh selalu ramai dengan aroma yang menyebar di sepanjang jalan. Nomor 13. Tidak ada tisu toilet. Kalau kamu mengira tisu toilet adalah barang wajib di setiap kamar mandi, Oman mungkin akan membuatmu terkejut. Di negara ini, tisu toilet bukan pilihan standar. Sebagai gantinya, orang-orang menggunakan semprotan air yang dikenal sebagai shataf untuk membersihkan diri setelah menggunakan toilet. Metode ini dianggap lebih bersih dan lebih ramah lingkungan, serta sejalan dengan gaya hidup berkelanjutan yang dipromosikan di Oman. Menurut sebuah laporan dari Kementerian Lingkungan Oman, penggunaan semprotan air membantu mengurangi ratusan ton limbah kertas setiap tahun, sehingga turut berkontribusi pada perlindungan sumber daya alam. Menggunakan air bukan tisu toilet, bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal budaya dan agama. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian penting dari kehidupan spiritual, dan air dipandang sebagai cara paling suci untuk membersihkan tubuh. Praktik ini mendukung kebersihan pribadi sekaligus persiapan spiritual untuk salat harian. Bagi wisatawan, semprotan air ini mungkin terasa asing pada awalnya, tetapi manfaatnya jelas. Sebagian besar toilet umum dan hotel di Oman sudah dilengkapi shataf modern, seringkali dengan petunjuk penggunaan yang sederhana. Tisu toilet tidak selalu tersedia, jadi membawa satu gulung kecil di tas bisa sangat membantu. Jika kamu memutuskan untuk mencoba metode ini, mengecek tekanan air terlebih dahulu dapat mencegah momen yang tidak nyaman. Kebiasaan ini lebih dari sekadar rutinitas kamar mandi. Ini mencerminkan komitmen Oman yang lebih luas terhadap kesadaran lingkungan. Masyarakat Oman berusaha hidup selaras dengan alam dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi sampah. Saat berkunjung ke Oman, bersiaplah bertemu kebiasaan kecil sehari-hari yang ternyata membawa pelajaran jauh lebih dalam tentang keberlanjutan dan cara hidup yang lebih sadar. Nomor 12. Gunakan hanya tangan kanan saat makan. Oman memiliki tradisi unik. Makan dengan tangan, bukan memakai garpu, pisau, atau sumpit seperti yang umum di banyak budaya lain. Bagi orang Oman, makan dengan tangan bukan sekadar praktis, tetapi juga sebuah seni. Mereka percaya bahwa menggunakan tangan memberi pengalaman yang lebih mendalam terhadap rasa, tekstur, bahkan suhu makanan, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diberikan oleh alat makan. Dalam hidangan tradisional, tangan kanan digunakan untuk menyantap makanan seperti majbus, yaitu nasi berbumbu dengan daging, atau haris, bubur yang dibuat dari gandum dan daging. Untuk sup atau makanan berkuah, roti tradisional seperti khubz digunakan untuk menyendok makanan, bukan sendok. Kebiasaan ini praktis sekaligus simbolis, menciptakan rasa hangat dan kedekatan saat makan bersama. Keyakinan bahwa tangan kiri dianggap tidak suci tidak hanya berlaku saat makan, tetapi juga memengaruhi banyak bagian kehidupan sehari-hari. Saat memberi atau menerima uang, menerima hadiah, atau berjabat tangan, tangan kanan sebaiknya selalu digunakan sebagai tanda hormat. Menggunakan tangan kiri dalam situasi seperti ini bisa membuat orang lain tidak nyaman, bahkan menyinggung. Kalau kamu kidal, tidak perlu panik.
Orang Oman umumnya memahami dan menyadari bahwa itu adalah kebiasaan pribadi. Penjelasan yang sopan biasanya sudah cukup. Meski begitu, menggunakan tangan kanan pada momen-momen penting adalah pilihan yang aman dan tetap menghormati budaya setempat. Mengikuti jamuan makan tradisional Oman bukan hanya soal menikmati kuliner lokal, tetapi juga merasakan budaya dalam bentuknya yang paling autentik. Makanan sering disajikan di atas karpet, dengan semua orang duduk melingkar mengelilingi piring besar yang dibagi bersama. Inilah waktu bagi keluarga dan teman untuk berkumpul, berbincang, dan saling terhubung. Dalam budaya Oman, makanan lebih dari sekadar pengisi perut. Makanan adalah simbol kebersamaan. Tidak ada konsep porsi individu, semuanya untuk dibagi. Kedermawanan dan keramah tamahan orang Oman terlihat jelas saat mereka mengundang tamu untuk mencicipi setiap hidangan, bahkan sering menyuapi orang lain dengan tangan kanan mereka. Nomor 11. Larangan makan dan minum saat Ramadan. Ramadan adalah salah satu periode paling suci dalam setahun bagi umat Muslim, dan di Oman bulan ini dijalankan dengan penuh penghormatan dan kesungguhan. Selama bulan ini, masyarakat Oman berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, sekaligus waktu untuk melatih kesabaran, menumbuhkan empati, dan melakukan penyucian spiritual. Pengunjung non-Muslim tidak diwajibkan berpuasa, tetapi tetap diharapkan menghormati kebiasaan setempat. Salah satu aturan terpenting adalah menghindari makan, minum, atau merokok di tempat umum dari fajar hingga matahari terbenam. Pada waktu ini, kota-kota seperti Muscat terasa jauh lebih tenang. Kafe dan restoran tutup di siang hari, jalanan lebih sepi, dan ritme kehidupan melambat karena orang-orang fokus pada salat, sedekah, dan nilai-nilai spiritual. Makan atau minum di tempat umum bisa dianggap tidak sopan dan dapat membuat warga lokal merasa tidak nyaman. Lebih dari 90% populasi Oman menjalankan puasa Ramadan dengan ketat. Bagi mereka, ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bagian inti dari nilai moral dan kehidupan sehari-hari. Bahkan pada hari kerja yang sibuk, praktik ini tetap dijaga sebagai tanda komitmen dan keimanan. Ada pengecualian bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena alasan kesehatan, seperti lansia, anak-anak, atau ibu hamil. Meski begitu, banyak yang dikecualikan tetap berusaha ikut berpartisipasi dengan cara lain, karena Ramadan dipandang sebagai waktu untuk kebersamaan dan rasa syukur. Meski ada aturan-aturan tersebut, Ramadan justru memberi kesempatan unik bagi wisatawan untuk merasakan budaya dan kehidupan spiritual Oman. Setelah matahari terbenam, restoran dan kafe kembali buka, dan suasananya menjadi lebih hidup serta hangat saat keluarga dan teman berkumpul untuk iftar, yaitu hidangan yang digunakan untuk berbuka puasa. Nomor 10. Larangan menggunakan bahasa kasar di Oman. Menggunakan kata-kata makian atau bahasa yang menyinggung tidak hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga bisa membawa konsekuensi hukum yang serius, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perilaku seperti ini dapat berujung pada denda, hukuman penjara, atau bahkan deportasi. Aturan-aturan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat yang saling menghormati dan hidup harmonis, sesuai nilai moral dan agama yang kuat. Sebagai negara Islam yang tradisional, Oman sangat memperhatikan cara orang berkomunikasi. Bahasa tidak dipandang sekadar sebagai alat mengekspresikan diri, melainkan sebagai cerminan karakter dan penghormatan terhadap orang lain. Kata-kata yang menyinggung dipercaya dapat menyakiti dan melanggar nilai-nilai komunitas. Karena itu, aturan yang ketat diterapkan agar warga lokal maupun pengunjung tetap menjaga tutur kata yang sopan dalam interaksi sehari-hari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana Oman, penggunaan bahasa ofensif dapat dikenai denda, hukuman penjara mulai dari beberapa hari hingga beberapa tahun, atau deportasi untuk kasus yang serius. Hukum ini berlaku bukan hanya di tempat umum, tetapi juga dalam percakapan pribadi dan di media sosial. Bahkan komentar impulsif atau ceroboh secara daring tanpa niat buruk dapat menimbulkan masalah besar. Bagi wisatawan, kuncinya adalah selalu berhati-hati dalam berbahasa, terutama saat berada dalam situasi yang menegangkan. Alih-alih bereaksi secara emosional, tetaplah tenang dan selesaikan masalah dengan sopan. Menggunakan bahasa yang santun dan penuh hormat akan membantu kamu menghindari masalah dan meninggalkan kesan yang baik. Saat mengunggah atau berkomentar di media sosial selama berada di Oman, pikirkan baik-baik kata-katamu. Hal yang mungkin terasa biasa di tempat lain bisa dengan mudah disalahartikan di sini dengan konsekuensi yang serius. Nomor 9.
Jangan menyinggung Islam di Oman. Agama bukan sekadar keyakinan pribadi. Agama adalah fondasi yang membentuk budaya, etika, dan hukum negara. Islam sebagai agama resmi berada di pusat kehidupan masyarakat Oman. Karena itu, setiap kata, tindakan, atau gestur yang dianggap menyinggung Islam diperlakukan sebagai pelanggaran serius dengan konsekuensi yang berat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana Oman, menghina Islam, Nabi Muhammad Al-Quran, atau praktik keagamaan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 5 tahun, disertai denda yang besar. Hukum ini berlaku untuk semua orang, termasuk wisatawan dan pekerja asing. Menjaga kesucian iman adalah hal yang sangat dihargai oleh masyarakat Oman, baik dalam kehidupan pribadi maupun perilaku di ruang publik. Tindakan tidak sopan seperti mengejek keyakinan agama, memakai pakaian terlalu terbuka di tempat ibadah, atau berbicara sembarangan tentang topik sensitif dapat dengan cepat menimbulkan masalah besar. Ruang-ruang suci seperti masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga simbol kuat budaya dan kepercayaan, sehingga perilaku yang tidak pantas di sana dianggap sangat tidak menghormati. Bagi pengunjung, memahami dan menghormati aturan ini akan membantu menghindari situasi yang tidak nyaman, sekaligus menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap budaya setempat. Saat memasuki tempat ibadah, berpakaianlah sopan dengan menutupi bahu dan lutut, berbicaralah pelan, dan bersikap tenang. Jika kamu ragu tentang suatu hal yang berkaitan dengan agama, lebih aman untuk diam daripada berisiko disalahpahami. Gestur sederhana, seperti meminta izin sebelum mengambil foto di masjid atau menepi dengan tenang saat waktu salat dimulai, biasanya sangat dihargai dan mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai Oman. Nomor 8. Larangan tertawa keras di tempat umum Oman dikenal bukan hanya karena pemandangannya yang menakjubkan dan budayanya yang kaya, tetapi juga karena suasana tenang yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Tertawa keras atau percakapan yang berisik di tempat umum jarang terjadi dan sering dianggap tidak pantas. Masyarakat Oman sangat menghargai keharmonisan dan ketenangan di ruang bersama, sebagai wujud penghormatan yang mendalam terhadap nilai-nilai komunitas. Alih-alih bersikap terlalu ekspresif di tempat umum, orang-orang lebih memilih komunikasi yang tenang dan lembut, terutama dalam suasana privat seperti majelis yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial Oman. Di sini percakapan mengalir dengan pelan dan penuh hormat, memperkuat preferensi negara ini terhadap kedamaian dan keseimbangan dalam interaksi sosial. Nomor 7. Kesopanan dalam pakaian renang di Oman. Pantai bukan sekadar tempat menikmati matahari dan laut. Pantai juga merupakan ruang budaya, di mana penghormatan terhadap tradisi sangat diharapkan. Memakai bikini atau pakaian renang yang terlalu terbuka dianggap tidak pantas menurut norma setempat. Pakaian renang sebaiknya cukup sopan, sehingga kamu bisa berpindah dari area pantai ke suasana keluarga tanpa menarik perhatian. Perempuan umumnya mengenakan pakaian renang berlengan panjang dengan celana pendek panjang atau rok renang yang menutupi tubuh, sementara laki-laki diharapkan menghindari celana renang yang terlalu pendek dan memilih pakaian renang yang panjangnya setidaknya sampai lutut. Harapan ini berlaku bukan hanya di pantai umum, tetapi juga di kolam renang hotel yang digunakan oleh pengunjung internasional. Bahkan, banyak hotel mewah menyediakan area berenang khusus untuk perempuan, demi memberikan kenyamanan dan privasi, sambil tetap menghormati nilai budaya. Panduan ini bukan dimaksudkan sebagai pembatasan yang tidak masuk akal, melainkan sebagai cara untuk menjaga norma tradisional. Masyarakat Oman memandang pakaian yang sopan sebagai tanda penghormatan terhadap diri sendiri dan komunitas, serta membantu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang dibentuk oleh nilai-nilai Islam. Menurut survei tahun 2022 oleh Kementerian Pariwisata Oman, 85% penduduk percaya bahwa pakaian renang yang sopan membantu menampilkan citra positif budaya negara ini kepada para pengunjung. Ini bukan berarti Oman tidak ramah terhadap wisatawan. Sebaliknya, negara ini berupaya membantu turis memahami kebiasaan lokal. Banyak pantai memasang papan informasi dalam bahasa Inggris yang menjelaskan aturan berpakaian, dan toko-toko di sekitar juga menjual pakaian renang berlengan panjang serta penutup tubuh, sehingga wisatawan dapat mengikuti aturan dengan mudah tanpa merasa repot. Nomor 6. Larangan mengunyah permen karet. Kalau kamu terbiasa mengandalkan permen karet untuk menyegarkan napas atau mengurangi stres, kebiasaan ini harus kamu tinggalkan saat berkunjung ke Oman.
Negara ini memiliki aturan khusus yang melarang mengunyah permen karet di ruang publik. Alasan utama di balik larangan ini adalah soal kebersihan. Permen karet yang dibuang sembarangan bisa menimbulkan masalah kebersihan yang serius dan sangat sulit dibersihkan ketika sudah menempel di trotoar, bangku umum, atau pasir pantai. Bayangkan kamu berjalan di salah satu pantai Oman yang terkenal bersih, lalu menginjak permen karet yang terkubur di dalam pasir. Ini adalah pengalaman yang Oman berusaha keras untuk mencegahnya. Aturan ini juga mencerminkan kesadaran lingkungan yang kuat, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya bukan hanya menjaga jalanan tetap bersih, tetapi juga mempertahankan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu, Oman dianggap sebagai salah satu negara paling bersih di Timur Tengah. Di Muscat, ibu kotanya, jalanan terlihat bersih secara konsisten, nyaris tanpa sampah yang tampak. Bahkan di pasar yang ramai seperti Mutra Souk, tempat ribuan orang berlalu lalang setiap hari, kebersihan tetap dijaga dengan sangat baik. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2021 tentang perlindungan lingkungan di Timur Tengah, Oman termasuk negara-negara teratas dalam kebijakan lingkungan yang efektif. Sekitar 90% warga Oman mengatakan mereka bangga bisa berkontribusi pada kebersihan negaranya dengan mematuhi aturan kebersihan di ruang publik secara ketat. Nomor 5. Larangan mengenai hubungan antar sesama jenis kelamin. Oman, negara yang dikenal dengan kedalaman budayanya dan lanskap yang dramatis, juga memiliki pandangan yang sangat konservatif dalam hal norma sosial, terutama terkait hubungan sesama jenis kelamin. Hubungan sesama jenis kelamin dianggap ilegal dan pelanggarannya bisa berujung pada hukuman berat, termasuk hukuman penjara. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai hukum dan sosial tradisional yang kuat yang banyak dibentuk oleh prinsip-prinsip Islam. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oman, hubungan sesama jenis kelamin dapat dikenai hukuman penjara hingga 3 tahun. Bagi individu dalam komunitas LGBTQ+, hal ini bukan hanya menciptakan risiko hukum, tetapi juga tekanan sosial yang besar. Dalam masyarakat Oman, hubungan semacam ini masih dianggap tabu, dan mengekspresikan orientasi secara terbuka bisa memicu stigma, diskriminasi, atau pengucilan sosial. Meski begitu, ada upaya terbatas untuk mendorong kesadaran dan diskusi tentang hak asasi manusia. Organisasi internasional, termasuk Human Rights Watch, telah mendesak pemerintah Oman agar menghormati hak dasar setiap individu. Pada saat yang sama, beberapa komunitas yang bergerak secara diam-diam dan ruang daring tertentu memberikan dukungan yang tenang, sehingga orang-orang bisa saling terhubung dalam lingkungan yang lebih aman. Pada tahun 2018, ada langkah penting ketika Asosiasi Medis Oman mengakui bahwa homoseksualitas bukanlah gangguan mental. Walaupun hal ini tidak mengubah hukum, pernyataan tersebut memberi sedikit harapan bagi sebagian komunitas lokal. Perkembangan memang masih lambat, tetapi ini menunjukkan bahwa beberapa sektor masyarakat terbuka terhadap perubahan yang bertahap. Walaupun hubungan sesama jenis kelamin masih menjadi isu yang sangat sensitif di Oman, sejarah menunjukkan perubahan sosial dimulai dengan kelangkaan kecil, lalu meningkat setiap perlahan. Nomor 4. Parfum termahal di dunia. Saat membahas Oman, ada satu harta budaya yang sangat menonjol dan tak bisa diabaikan. Dunia parfum mewah. Oman bukan hanya dikenal dengan wangi-wangian yang berkelas, tetapi juga karena mampu menjadikan parfum sebagai simbol budaya yang kuat, sangat terkait dengan identitas dan tradisi. Merek-merek terkenal dunia seperti Amouage menjadi bukti perpaduan warisan budaya dan seni, dengan beberapa botol berharga hingga ribuan dolar. Hal yang benar-benar membuat parfum Oman berbeda adalah bahan-bahannya yang langka dan berharga. Salah satu yang paling bernilai adalah kayu gaharu, yang sering disebut sebagai emas cair, karena aromanya yang dalam dan misterius. Gaharu Oman dikenal karena kualitasnya yang luar biasa dan dipanen dengan hati-hati secara manual dari pohon-pohon di wilayah Dhofar, di bagian selatan Oman. Selain itu, bunga-bunga langka yang hanya tumbuh di dataran tinggi negara ini juga digunakan dalam banyak racikan mewah, menangkap keanggunan alami Oman dalam bentuk aroma. Bahan lain seperti kemenyan, kayu cendana, dan rempah-rempah oriental dipadukan berlapis-lapis untuk menciptakan wangi yang kaya dan kompleks. Dalam dunia parfum kelas atas, Amouage berdiri sebagai permata sejati Oman.
Didirikan pada tahun 1983, merek ini bukan sekadar memproduksi parfum, tetapi juga menceritakan kisah budaya dan tradisi Oman. Setiap aroma dibuat dengan ketelitian luar biasa, mulai dari desain botol yang terinspirasi arsitektur Islam, hingga komposisi wangi yang mencerminkan jiwa Timur Tengah. Amoy Gold, salah satu kreasi awalnya, memadukan kayu gaharu, melati, dan kayu cendana untuk menghadirkan kemewahan murni serta keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Di Oman, parfum bukan sekadar produk kecantikan. Parfum memegang peran penting dalam ritual keagamaan, pernikahan, dan momen-momen besar dalam kehidupan. Bahkan beberapa keluarga membuat parfum mereka sendiri dengan resep tradisional dan bahan lokal, menghasilkan aroma yang unik yang membawa makna pribadi sekaligus warisan budaya. Nomor 3. Mandi laut untuk penyembuhan. Di beberapa wilayah pesisir Oman, air laut diyakini menawarkan lebih dari sekadar membersihkan tubuh. Banyak penduduk setempat memandangnya sebagai sumber penyembuhan yang memulihkan tubuh dan jiwa. Keyakinan ini berakar dari hubungan Oman yang panjang dan sangat dekat dengan lautan, yang telah membentuk kehidupan sehari-hari selama berabad-abad. Dalam budaya lokal, air laut melambangkan kemurnian, kekuatan, dan pembaruan. Air laut dipercaya dapat meredakan nyeri, memperbaiki kondisi kulit, dan menghilangkan energi negatif. Di desa-desa pesisir, keluarga sering berkumpul saat fajar untuk mandi di laut, melihat ritual ini sebagai cara menyucikan tubuh sekaligus jiwa. Di beberapa daerah, masih ada upacara kecil di tepi pantai, di mana orang-orang berdoa, melafalkan ayat-ayat, dan menggunakan air laut untuk memohon kesehatan serta ketenangan batin. Bagi orang Oman, laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga jembatan antara alam dan yang ilahi. Menariknya, ilmu pengetahuan modern mendukung sebagian keyakinan ini, karena air laut mengandung mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium, yang dikenal dapat mengurangi peradangan, menenangkan kulit, dan memperlancar sirkulasi darah. Manfaat ini memperkuat pandangan tradisional dan menarik pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Mandi di laut, menghirup udara asin, dan merasakan sejuknya air adalah pengalaman yang menenangkan sekaligus menyegarkan. Bagi para pelancong, ikut merasakan tradisi pesisir ini, atau sekadar menikmati pagi yang damai di pantai seperti Sur atau Salalah, akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ini adalah kesempatan bukan hanya untuk terhubung dengan alam, tetapi juga memahami kedalaman budaya Oman, di mana unsur-unsur alam sangat dihormati dan dirayakan. Nomor 2. Tingkat kejahatan terendah di dunia. Oman dikenal luas sebagai salah satu negara paling aman di dunia, berkat beberapa faktor utama. Sistem hukum yang tegas namun adil, pengawasan yang efektif, serta norma sosial yang kuat memastikan bahwa perilaku ilegal ditangani dengan cepat dan efisien. Polisi Oman yang terkenal ramah dan suka membantu memegang peran penting dalam menjaga ketertiban umum. Tak kalah penting adalah kuatnya rasa kebersamaan di antara masyarakat Oman. Kejujuran, keramah tamahan, dan saling menghormati merupakan nilai yang tertanam kuat, membentuk masyarakat yang dibangun atas kepercayaan dan keharmonisan. Menurut Global Peace Index tahun 2022, Oman berada di antara 10 negara paling aman di dunia, dengan tingkat kejahatan jauh di bawah rata-rata global. Kejahatan serius hampir tidak ada, dan pelanggaran kecil seperti pencurian atau kopet sangat jarang terjadi. Rasa aman di Oman tidak hanya terbatas di kawasan wisata, tetapi juga terasa di seluruh negeri. Para pengunjung dapat berjalan di gang-gang sempit kota bersejarah seperti Nizwa, menjelajahi Mutra Suk yang ramai, atau berkemah di Gurun Wahiba Sands dengan penuh percaya diri. Perempuan yang bepergian sendiri juga sering melaporkan rasa aman yang kuat, karena penduduk setempat bersikap sopan dan selalu siap membantu. Dengan nilai kebersamaan yang kuat dan budaya yang hangat, Oman bukan hanya destinasi yang aman, tetapi juga tempat di mana pengunjung benar-benar merasa dihormati dan nyaman. Nomor 1. Kecanduan kopi. Kopi Oman yang dikenal sebagai kahwa sangat berbeda dari kopi yang biasa diminum kebanyakan orang. Kopi ini dibuat dari biji yang dipanggang ringan, lalu dipadukan dengan kapulaga, pala, cengkeh, dan sentuhan saffron, menciptakan rasa yang khas dan mudah diingat. Berbeda dari pahitnya kopi barat yang kuat, kahwa terasa lebih halus, harum, dan berbumbu lembut, sehingga cocok untuk obrolan panjang yang hangat dan bermakna. Kahwa secara tradisional disajikan dalam cangkir kecil bersama kurma, salah satu kudapan paling terkenal di Oman. Manisnya kurma menyeimbangkan kepahitan lembut kopi sekaligus menjadi simbol kehangatan dan keramahan.
Di Oman, minum kopi bukan kebiasaan santai semata, melainkan ritual yang sangat dihormati. Saat ditawari kopi, sebaiknya diterima dengan kedua tangan sebagai tanda hormat. Kebiasaan penting lainnya adalah cangkir tidak pernah diisi penuh. Cangkir yang diisi setengah menandakan tuan rumah ingin melanjutkan percakapan dan menikmati kebersamaan dengan Anda. Mengisi cangkir sampai penuh justru dapat memberi kesan bahwa kunjungan sudah mendekati akhir. Bagi orang Oman, kopi jauh lebih dari sekadar minuman. Kopi adalah ikatan sosial yang menyatukan orang, menjembatani perbedaan, dan mengubah orang asing menjadi teman. Ketika seseorang di Oman menawarkan secangkir kahwa, itu berarti mereka menyambut Anda dengan ketulusan dan keterbukaan. Oman bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi sebuah pengalaman yang melekat dan dapat mengubah cara Anda memandang dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.